Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Hanafi dari SMK Mambaul Ulum Banyuwangi mengikuti kegiatan EJIS 2025 dengan judul Go Merdeka, pemanfaatan Google Form sebagai media digital untuk mendukung efektivitas rapat koordinasi di lembaga SMK Mambaul Ulum. Adapun yang melatar belakangi inovasi kami yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sangat pesat perkembangannya dalam beberapa dekade terakhir ini telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Nah, oleh karena itu, strategi pengembangan yang tepat dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pemanfaatan teknologi benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan lembaga pendidikan secara menyeluruh. Adapun tujuan yang pertama yaitu mengumpulkan data dan masukan secara cepat dan terstruktur. Yang kedua yaitu mempermudah proses registrasi dan konfirmasi kehadiran peserta rapat. Yang ketiga yaitu menjadikan alat evaluasi rapat. Yang keempat yaitu mendukung dokumentasi dan pelaporan. Adapun beberapa manfaat dari Google Form ini sebagai dukungan untuk rapat koordinasi. Yang pertama jelas dari efisiensi waktu dan biaya, tidak memerlukan banyak kertas dan lain-lain. Aksesnya mudah dan fleksibel, data terkumpul secara real-time dan masif, peningkatan partisipasi dari peserta rapat, dan analisis data lebih. Kemudian sasaran inovasi yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antara pimpinan, peserta rapat, dan juga pendidik yang lainnya. Menstandarkan proses pengumpulan informasi. Yang selanjutnya itu mendorong transparansi dan akuntabilitas koordinasi dan rapat. Menghemat sumber daya dan waktu pelaksanaan rapat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan partisipasi peserta rapat tentunya. Adapun mekanisme atau organisasi yang disusun untuk melakukan inovasi ini. Yang pertama yaitu koordinator inovasi, mengarahkan keseluruhan strategi, menyusun rencana, dan evaluasi akhir. Admin Google Form. Admin ini membuat, mengelola, dan mendistribusikan formulir. PIC rapat atau notulen, yang jelas yaitu menyusun hasil rapat. Kemudian ada divisi IT atau support, menyediakan bantuan teknis, integrasi dengan tool lain. Monitoring dan evaluasi, perbaikan sistem. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penggunaan Google Form dalam rapat. Yang pertama yaitu pra-rapat, saat rapat, pasca rapat, dan manfaat yang diharapkan nantinya. Aspek materi yang dikembangkan dalam inovasi. Yang pertama yaitu formulir pra-rapat. Yang pertama yaitu adalah identitas, konfirmasi kehadiran, usulan agenda, permintaan materi, kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu formulir saat rapat atau live input ataupun interaktif. Di sana ada polling cepat, voting prioritas, pertanyaan untuk narasumber, catatan feedback spontan, dan lain-lain. Nah, penilaian terhadap materi, penyampaian narasumber, dan manajemen waktu, serta fasilitasi moderator. Manfaat yang dirasakan, saran untuk perbaikan, tingkat kepuasan umum 1, skala 1 sampai 5. Kemudian ada juga nama kegiatan, formulir monitoring dan tindak lanjut, nama kegiatan atau keputusan, penanggung jawabnya nanti siapa, tanggal target penyelesaiannya kapan, status pelaksanaannya, dimulai, dalam proses, dan selesai, hambatan yang dihadapi atau dukungan yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu ada ketercapaian dan kendala dalam pelaksanaan inovasi serta alternatif solusi yang kita tawarkan. Yang pertama yaitu ketercapaian, efisiensi waktu, aspeknya dan ada penjelasannya. Yang kedua yaitu dokumentasi terstruktur, ada peningkatan partisipasi, akses fleksibel, monitoring tindak lanjut lebih mudah. Itu adalah ketercapaian yang bisa dicapai dengan adanya media Google Form ini. Adapun kendala yang dihadapi dari tingkat literasi digital yang beragam, tentunya dari masing-masing guru, bahkan ada guru senior dan lain-lain.
Guru kurangnya komitmen mengisi form, itu merupakan kendala yang kedua. Yang ketiga yaitu koneksi internet terbatas yang dialami oleh berbagai lembaga yang ada, karena tentunya koneksi ini bergantung dari lembaga yang ada. Data masuk tidak relevan atau asal-asalan mengisi form yang sudah disediakan. Integrasi dengan sistem lain belum maksimal. Jadi form ini belum bisa terintegrasi langsung dengan sistem yang ada di lembaga, di masing-masing lembaga. Nah, adapun alternatif solusi yang ditawarkan, yang pertama literasi digital rendah, berarti harus ada pendampingan, ada pelatihan bagi guru-guru yang belum mahir dalam teknologi atau belum tahu tentang teknologi. Form tidak diisi, jadi disediakan untuk pengingat melalui WhatsApp ataupun email. Koneksi internet lemah, nah ini disediakan sebagai antisipasi, yaitu disediakan yang versi offline-nya, tetap menggunakan HP dan laptop atau gadget yang dipunyai oleh guru. Data tidak relevan, menggunakan batas karakter, drop down, dan validasi input agar data lebih terstandar. Kurangnya integrasi sistem, nah ini mungkin menjadi alternatif solusi, menggunakan Google Apps Script untuk menghubungkan form ke sistem lain seperti kalender, email notifikasi, dan database. Itu kemudian adapun kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan informasi atau inovasi. Pimpinan lembaga, ada peran dan bentuk kerjasamanya, bagian umum atau tata usaha, divisi teknologi IT, moderator, unit bagian fungsional terkait, dan juga peserta rapat. Merupakan ada peran dan ada bentuk kerjasamanya di masing-masing kerjasama dari pihak-pihak yang sudah dikaitkan. Kemudian ada deskripsi inovasi. Nah, rapat koordinasi merupakan kegiatan rutin yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kerja antar unit dalam satu lembaga. Namun, proses konvensional seperti pencatatan manual, agenda, absensi, notulensi, dan evaluasi seringkali menyita waktu. Kurangnya terdokumentasi serta menyulitkan dalam proses tindak lanjut. Untuk itu, diperlukan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi secara digital. Manfaatnya yaitu meningkatkan partisipasi aktif peserta rapat, mendukung pengambilan keputusan kolektif dengan cepat, memberi ruang interaktif meski dalam forum besar ataupun daring. Formulir evaluasi rapat digunakan untuk setelah rapat selesai untuk mengukur efektivitas dan menerima umpan balik. Deskripsi inovasi, formulir evaluasi rapat digunakan setelah rapat selesai untuk mengukur efektivitas dan menerima umpan balik. Ada contohnya, kemudian ada manfaatnya, formulir monitoring tidak lanjut, seperti itu. Dan keunggulan Google Form yaitu yang pertama, gratis dan mudah digunakan. Secara real time berbasis cloud, fleksibel, bisa dikustomisasi, jadi bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan dari apa yang akan dirapatkan atau akan dikoordinasikan. Yang selanjutnya yaitu dampak atau hasil yang diharapkan. Yang pertama, peningkatan efisiensi proses rapat, peningkatan partisipasi peserta, dokumentasi dan data yang lebih terstruktur, pemantauan hasil rapat yang lebih akurat, budaya kerja digital dan aktif, peningkatan kualitas rapat koordinasi dan transparansi dan akuntabilitas. Itu yang diharapkan. Nah, rencana implementasinya ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, identifikasi kebutuhan rapat, penyusunan template Google Form, koordinasi dengan pihak terkait, sosialisasi awal ke peserta. Nah, untuk tahap pelaksanaannya, yaitu mendistribusikan Google Form pra-rapat, penggunaan Google Form saat rapat, pengisian form evaluasi, form monitoring tidak lanjut. Nah, tahap evaluasi yaitu analisis hasil form, rapat internal evaluasi, penyesuaian format atau mekanisme. Itu pun tahap-tahap implementasinya. Nah, keberlanjutan inovasi dibutuhkan yang pertama sebagai standarisasi penggunaan, peningkatan kapasitas, integrasi sistem, monitoring dan pengembangan lanjutan, dan dukungan kebijakan. Itulah hasil dari inovasi. Ini adalah beberapa dokumentasi pendukung ketika rapat dan Google Form yang ada. Sekian itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi inovasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut, karena dengan adanya media sosial atau teknologi kita bisa memanfaatkannya juga di dunia pendidikan.
Terima kasih yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.